Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mapimpo Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing bagaimana mengubah sebuah label menjadi sebuah objek teks. Namun sebelum sampai ke sana, saya akan jelaskan dulu tool extension ini. Jadi kalau dari menu home ini ada group tools ya. Nah, jadi apa namanya tadi ini tools yang untuk mengkonversi label menjadi objek teks itu adanya di menu ini, tool extension. Ini kalau kita aktifkan akan seperti ini ya. Nah, tool extension itu sendiri ada banyak sekali tools-tools di dalamnya yang merupakan sebuah program Map Basic. Sebenarnya program ini sih kecil tapi banyak dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang terkait dengan Mapimpo tentunya. Nah, ini yang kebetulan yang sudah running itu ada distance calculator untuk kita ya menghitung jarak dari satu objek dengan objek lainnya. Ada drive time untuk menghitung waktu tempuh tercepat atau jarak terdekat. Ini bisa dari drive time ini. Kemudian ada Google Earth Link. Jadi kalau ada data dari Mapimpo ini kita membawa ke Google Earth, nah, bisa dari sini toolsnya. Ada geocode, jadi bagaimana sebuah table yang ada tentu referensi geografisnya ya, mungkin berupa long lat, itu bisa kita geocode dari tools ini. Kemudian ada keyboard shortcut. Nah, kalau kita ada fungsi-fungsi yang rutin kita sering pakai, ini kita bisa bikin shortcut dari sini. Kemudian ada layout scale bar. Hanya orang-orang yang bekerja di kartografi, scale bar ini mungkin banyak digunakan. Kemudian ada layout template. Jadi kalau kita mau bikin layout peta, nah toolsnya itu di sini. Sudah ada yang di predefined, tapi kita juga bisa bikin layout sendiri. Kemudian ada Mapcat. Mapcat ini banyak digunakan oleh orang surveyor ataupun drafting ya, yang memang banyak menggambar peta dalam pekerjaan sehari-hari. Ini toolsnya sangat lengkap di sini. Kemudian ada Mapimpo Marketplace. Jadi Mapimpo Marketplace ini sebenarnya adalah pintu masuk ke provider aplikasi yang dibikin atau plugin yang bekerja di teknologi Mapimpo ini. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Mapimpo Marketplace ini. Biasanya sih yang masuk ke Mapimpo Marketplace ini ada yang berbayar, tapi ada juga yang free. Itu kita akan bahas terpisah dari session ini. Ada Mapimpo Pro Raster ini sekarang menjadi istilahnya Mapimpo Pro Advance. Kemudian ada pack, jadi pack table. Jadi kan kadang-kadang kalau kita menghapus record itu sebenarnya belum terhapus secara sempurna. Nah, dengan fungsi ini kita bisa menghapus secara permanen. Ada quick search, ada universal translator. Jadi kalau kita mau ekspor atau import data, ini melalui tools ini. Nah, kemudian yang belum running itu masih ada beberapa tools lainnya ya. Ada grid maker, ada apa lagi ini, map catalog, ada Mapimpo easy loader, ada Mapimpo drone. Jadi kalau mau menggunakan atau mencari data drone atau menggunakan service drone bisa dari tools ini. Ada name view, north arrow, untuk macam-macam bentuk arrow kalau ingin kita di kartografi. Ini banyak digunakan ya. Ada overview map,
proportional overlap, ada ring buffer, ada register vector utility, ada rotate labels, rotate map window, rotate symbol, seamless manager, search and replace, ada spider graph, ada simbol. Jadi mau banyak macam simbol yang mungkin kita kan kadang-kadang punya simbol sendiri atau modifikasi simbol sendiri bisa melalui tools ini. Ada table manager, ada window manager, ada workspace packager, ada tree words. Saya nggak usah bahas ini karena sudah ada video. Mungkin saya sedikit update di sini bahwa Mapimpo Professional sekarang ini yang di versi 2019.3 sudah mengadopsi sistem alamat berbasis tree words ini. Ini sistem alamatnya menggunakan kode 3 suku kata. Jadi dia membuat referensi di permukaan bumi ini berupa kotakan-kotakan atau ubin-ubin yang berukuran 3 meter kali 3 meter. Dengan sistem seperti ini, referensi atau akurasi datanya jauh lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan referensi GPS. Karena kita tahu ya kalau GPS itu kan menggunakan referensi dari satelit, dan tentu ada distorsinya juga. Nah, dengan adanya tree words ini, hasil long latnya GPS itu bisa disempurnakan menjadi lokasi fix di permukaan bumi yang tentu akurasinya jauh lebih tinggi. Contoh penggunanya sudah ada di video yang lainnya. Oke, saya fokus tadi ini supaya tidak lupa. Saya balik ke topik utama pembahasan kali ini adalah mengenai labeler ya. Labelnya mana label? Nah, ini labeler ini. Oke. Sekarang udah aktif ya label. Jadi fungsinya ini adalah bagaimana mengenerate objek teks dari label. Sehingga kalau jadi berupa objek teks ini kan ya kita bisa gunakan berkali-kali baik di satu layer atau di tempat yang lainnya karena sudah menjadi objek. Jadi tidak perlu kita menulis ulang. Bagaimana caranya? Ini penjelasannya. Oke, sekarang saya coba buka ada dua layer di sini. Ada layer POI yang berupa bintang hitam ini. Kemudian saya ada buka DC MRR. Jadi ada raster DC MRR yang resolusi 5 meter. Nah, saya mencoba bagaimana label dari POI ini. Saya aktifkan automatic label ya. Labelnya oke, saya off-kan ya label visibility-nya. Oke. Nah, ini muncul labelnya. Nah, bagaimana label ini saya mengkonversi menjadi sebuah teks objek ya. Oke. Saya ke tools, kemudian ini klik kanan, transfer label, transfer current labels. Ini tadi layernya kan POI USA. Kemudian nah ini kita bisa transfer ke cosmetic layer atau kita bikin baru. Oke, saya bikin baru aja. Kalau ada yang hidden termasuk yang hidden. Oke. Ini saya simpan atas nama dengan nama teks objek dari label ya. Bisa simpan. Nah, jadi. Oke. Nah, coba kita lihat layernya ya. Kan dah
teks, objek, dan label. Oke. Nah, coba saya apa namanya ini? Coba saya tutup ini. Oke, dia nggak hilang ya. Jadi karena dia udah menjadi layer tersendiri. Tapi kalau saya uncheck di sini, dia hilang. Saya aktifkan lagi, dia aktif. Nah, karena sudah menjadi objek ya, tentu kita bisa edit atau pindah-pindahin. Saya bisa geser atau mau di rotate, udah bisa macam-macam modelnya. Oke, sekarang saya coba aktifkan juga POI nya. Saya mau tes bagaimana kalau kita bawa dia ke layout ya. Ini ada fasilitas layout. Ini new layout. Jadi Mapping Pro itu sudah ada predefined layoutnya. Ini ada beberapa model ya. Coba saya pakai model yang ini. Atau yang ini juga bisa. Nah, ini aja. Yang annotation on right. Kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya sepertinya. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.